Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Nisrina Aulia Faiz. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini merupakan materi dari kelas 9 MTS atau SMP. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke? Lanjut. Nah, perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia Faiz dengan NPM 202151057. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini merupakan video project UAS dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika Magister Pendidikan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini kita dapat melihat, terdapat pelajaran mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada bola, kemudian ada kerucut, dan yang terakhir ada tabung. Nah, dari ketiga unsur ini terdapat kesamaan mengenai sifat-sifatnya, yaitu sama-sama mempunyai sisi lengkung. Ya, seperti bola itu tidak ada sisinya itu lengkung kan? Kemudian kerucut juga sama dengan tabung. Nah, dari ketiga unsur ini kita dapat mencari luas permukaan, kemudian ada volume, kemudian juga ada sifat, kemudian jaring-jaring dari ketiga unsur tersebut, dan yang terakhir ada kegunaan dan manfaat dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu dari ketiga unsur tersebut, yaitu mengenai kerucut saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba lihat menu yang ada pada kerucut. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat mind map mengenai materi yang akan kita bahas mengenai kerucut. Nah, yang pertama itu terdapat pengertian dan unsur dari kerucut. Yang kedua ada sifat-sifat dari kerucut. Yang ketiga ada rumus yang memuat luas permukaan dan volume kerucut. Selanjutnya dan yang terakhir ada latihan persoalan mengenai materi kerucut. Oke, gak usah lama-lama, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan unsur dari kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk geometri 3 dimensi yang memiliki bentuk lingkaran pada dasarnya, dan gambar 2 dimensinya akan terlihat seperti segitiga sama sisi. Nah, kerucut ini merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dianggap sebagai limas karena alasnya itu berbentuk lingkaran dan memiliki garis pelukis yang mengelilingi dan membentuk titik puncak. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur dari kerucut. Nah, unsur yang pertama itu terdapat titik puncak. Titik puncak merupakan titik yang berada tepat di puncak bangun ruang kerucut ini. Selanjutnya, yang kedua terdapat tinggi dari kerucut. Tinggi dari kerucut ini merupakan panjang garis dari titik puncak ke alas kerucut, yaitu lingkaran. Kemudian ada sisi lengkung atau selimut kerucut. Nah, ini merupakan garis lengkung yang mengelilingi kerucut. Selanjutnya ada jari-jari. Ya, jari-jari ini merupakan jari-jari dari lingkaran atau dari alas kerucut. Kemudian ini ada sisi alas. Sisi alasnya itu yang berbentuk lingkaran, yang lingkarannya. Kemudian rusuk lengkung. Rusuk lengkungnya itu berarti rusuk dari lingkarannya. Oke, sampai sini kita sudah membahas mengenai pengertian dari kerucut dan unsur-unsur dari kerucut. Kita kembali ke menu home.
Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai sifat-sifat kerucut. Oke, kita klik. Nah, yang kedua mengenai sifat-sifat kerucut. Oke. Nah, sifat-sifat kerucut ini terdapat 3 sifat umum. Secara umum, yang pertama itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Oke, di sini lingkaran. Lingkaran ini sebagai alas. Kemudian ada satu sisi lagi, yaitu sisi lengkung sebagai selimut. Nah, oke, sisi lengkung atau sisi selimutnya itu adalah ini. Nah, di sini. Kemudian untuk sifat yang kedua itu memiliki satu rusuk berbentuk bulat. Nah, rusuknya itu berarti rusuk dari lingkaran atau rusuk dari alasnya kerucut. Yang ketiga memiliki satu sudut tepat di ujung kerucut. Nah, sudut yang terbentuk ini di sini di ujung kerucutnya. Nah, di sini terdapat sudut. Oke, dari sampai sini dapat dipahami. Kita lanjut ke menu yang selanjutnya mengenai rumus dari kerucut. Nah, untuk pembahasan rumus dari luas dan volume kerucut ini, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu luas permukaan kerucut. Nah, untuk luas permukaan kerucut ini, karena alas permukaannya itu berbentuk lingkaran dan selimutnya adalah segitiga, maka rumusnya itu rumus untuk mencari luas permukaannya itu adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Maka kita akan mendapat rumusnya nih. Nah, rumusnya itu adalah V dikalikan dengan R dikalikan dengan R ditambah S. Nah, kenapa rumusnya itu seperti ini? Nah, kita coba masukkan ke rumus awal, yaitu luas alas ditambah luas selimut. Oke. Kita lihat di sini terdapat luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas alasnya itu, alasnya kan berbentuk lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, ya, betul? Nah, untuk luas alasnya adalah PR kuadrat, kemudian untuk luas selimutnya PRS. Di sini terdapat sifat distributif karena terdapat 2 variabel yang sama, yaitu V dan R. Nah, sama-sama kedua suku ini memiliki variabel V dan R, sehingga untuk V dan R kita letak di luar, kemudian kita ambil kurung dengan R di dalamnya dan S. Nah, ini ditambahkan ya, karena di sini operasinya adalah tambah, sehingga untuk luas permukaannya itu kita dapat VR dikali dengan R ditambah S. Oke, sampai sini kita sudah membahas mengenai luas permukaan. Selanjutnya kita ke volume kerucut. Nah, untuk rumus volume kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, untuk luas alasnya itu adalah tadi berapa? Pi R kuadrat, ya, karena luasnya itu berbentuk lingkaran. Maka kita dapat simpulkan bahwa untuk rumus volume kerucutnya adalah 1/3 dikalikan dengan V dikalikan dengan R kuadrat dikali dengan T. Nah, sampai sini ini merupakan rumus-rumus yang berkaitan dengan materi kerucut. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu berkaitan dengan latihan persoalan kerucut. Kita klik. Nah, di sini terdapat pilihan level pembahasan soal. Di sini ada level low, kemudian ada medium, dan ada level high. Nah, kita akan masuk ke level low terlebih dahulu. Nah, untuk tipe soal yang mudah, kita akan mengerjakan soal yang dengan tipe pilihan ganda. Kita akan masuk ke kuis. Nah, di sini terdapat keterangan untuk memulai kuisnya. Kita play. Nah, di sini terdapat soal pertama. Soal pertama berbunyi, rumus luas selimut dari kerucut tanpa alas adalah. Nah, di sini terdapat 4 pilihan ganda, yaitu untuk poin A adalah VR kuadrat S, poin B VRT, kemudian poin C ada VR kuadrat T, dan poin D ada
VRS. Nah, kita pilih salah satu. Misal kita pilih poin A. Nah, di sini untuk poin A itu jawabannya adalah salah. Nah, maka kita coba lihat ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, kita lihat di sini. Nah, untuk mencari luas kerucut tanpa alas, kita akan gunakan luas kerucut terlebih dahulu. Nah, untuk luas kerucutnya adalah VR dikalikan dengan R ditambah S. Nah, kita ubah bentuk dari rumus ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk luas kerucut tanpa alasnya sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VR dan S. Nah, karena rumus dari luas kerucut itu adalah luas alas ditambah dengan luas dari selimut. Nah, di mana luas alasnya adalah VR kuadrat dan untuk luas selimutnya adalah VRS. Untuk mencari luas kerucut tanpa alas berarti kita mengurangi rumus yang ini dengan rumus dari luas alas, yaitu alasnya adalah lingkaran ya, luasnya VR kuadrat, sehingga untuk VR kuadratnya kita hilangkan. Nah, maka dapat ditemukan bahwa untuk luas kerucut tanpa alasnya adalah V dikalikan dengan jari-jari dan dikalikan dengan selimutnya, atau VR dan S. Nah, kita coba kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, tadi itu untuk luas selimut dari kerucut tanpa alasnya adalah V dikalikan dengan R dikalikan dengan S. Maka untuk poin jawaban yang benarnya adalah poin D. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke pilihan level pembahasan. Kita sudah membahas mengenai contoh soal yang mudah. Kita akan masuk ke contoh soal yang medium. Nah, di sini soalnya adalah dalam perayaan ulang tahun Andi, masing-masing temannya diberikan sebuah topi yang berbentuk kerucut tanpa alas. Nah, dengan garis pelukis dan tingginya secara berturut-turut adalah 15 cm dan 12 cm. Tentukan lumus selimut dari topi kerucut tersebut. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, topi tersebut berbentuk kerucut. Nah, untuk mencari luas selimut tanpa alas, kita dapat menggunakan rumus luas permukaan kerucut dikurangi dengan rumus ini, luas permukaan lingkaran, karena alasnya itu berbentuk lingkaran. Oke. Nah, sampai sini adalah rumus yang akan kita gunakan. Kemudian kita tuliskan yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada selimutnya adalah 15 cm dan tingginya 12 cm. Nah, di sini kan jari-jarinya belum diketahui nilainya. Karena di sini yang diketahuinya selimut dan tinggi, kita cari terlebih dahulu menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk R-nya sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Maka menjadi akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kemudian akar dari 225 dikurangi 144 menghasilkan akar dari 81. Oke, akar dari 81 itu adalah 9. Nah, 9 sehingga untuk jari-jarinya itu 9 cm. Nah, dari soal ini tidak sedikit ya siswa-siswa itu tidak mengetahui atau kurang memahami dalam penyelesaian teorema Pitagoras. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan hal yang kurang dipahami oleh siswa, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Oke, kita lihat di sini terdapat 4 macam tipe teorema Pitagoras. Nah, ini merupakan yang ini nih, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ini merupakan triple Pitagoras. Nah, untuk tipe pertama itu ada 3, 4, 5. Nah, untuk tipe pertama ini
berlaku kelipatan. Oke. Nah, untuk 3, 4, 5 itu berarti kelipatannya ada 6, 8, kemudian 10 dan seterusnya. Kemudian tipe 2 itu ada 5, 12 dan 13. Nah, ini juga sama berlaku kelipatan. Tipe ketiga ada 7, 24 dan 25. Tipe keempat ada 8, 15 dan 17. Nah, oke. Ini juga sama ya, berlaku kelipatan. Nah, teman-teman semua itu dianjurkan menghafal ini nih. Tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Tapi yang pertama intinya itu harus mengetahui ini yang pertama. Nah, dasarnya. Kemudian kesananya itu merupakan kelipatan-kelipatannya. Nah, kemudian apabila nilai dari kedua yang diketahuinya itu tidak ada dalam tabel teorema Pythagoras. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita lanjutkan. Nah, teorema Pythagoras itu terbentuk dari segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita mendapat persamaan bahwa C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari nilai B, nilai dari A, dan nilai dari C. Nah, kita lihat untuk mencari nilai dari C. Nah, karena tadi di sini C kuadrat adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka untuk mencari nilai C-nya kita hanya perlu diakarkan seperti ini menjadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya apabila kita akan mencari nilai dari B. Nah, nilai dari B ini ternyata akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kenapa menjadi pengurangan? Nah, kita coba lihat ke persamaan awal. Nah, kita akan mencari B nih. B kuadrat. Nah, di sini ya. Nah, dalam B kuadrat itu dijumlahkan dengan A kuadrat. Nah, untuk mencari B maka kita akan mengurangi kedua ruas dengan A kuadrat. Nah, di sini berarti C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kemudian di sini karena A kuadratnya habis, maka menjadi B kuadrat saja. Nah, berarti untuk B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, untuk B-nya berarti ini nilainya. Begitupun dengan untuk mencari nilai A ya. Nah, nilai A ini berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sampai sini semoga teman-teman paham ya mengenai teorema Pythagoras. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Tadi dikatakan bahwa kita sudah mencari nilai R-nya ya. Untuk R-nya itu adalah 9. Nah, kemudian kita akan lanjut ke mencari luas kerucut tanpa alas. Nah, tadi rumusnya adalah V dikalikan dengan R dikalikan dengan S. Maka untuk V-nya 3,14, untuk R-nya 9, untuk S-nya adalah 15. Kita operasikan, maka akan didapat 3,14 dikali 135. Hasilnya itu adalah 423,9 cm persegi. Oke, jadi untuk luas kerucut tanpa alas itu adalah 423,9 cm persegi. Nah, ini untuk pembahasan soal dengan level medium. Nah, kita kembali lagi ke pilihan level soal. Di sini terdapat satu lagi nih, level high. Nah, untuk level high ini boleh teman-teman semua kerjakan ya. Nah, ini soalnya, dari soal ini kerjakan, kemudian nanti drop jawabannya di kolom chat ya, atau kolom komentar. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, kita coba bacakan terlebih dahulu ya. Nah, Boy akan merayakan ulang tahun. Untuk keperluan tersebut, ia akan membuat tumpeng berbentuk kerucut dengan jari-jari 20 cm dan garis pelugisnya 25 cm. Jika tiap cm kubik tumpeng membutuhkan beras
seberat 0,0004 kg, maka beras yang dibutuhkan Boy untuk membuat tumpeng tersebut adalah, nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus mengetahui volume dari kerucut ya. Nah, volume dari kerucut ini nantinya itu dikalikan dengan berasnya ya. Nah, ini 0,0004. Nah, karena tadi itu kan tiap 1 cm kubiknya itu memuat 0,0004 kg. Nah, nantinya itu dari hasil volume tabung itu dikalikan dengan ini. Nah, maka hasilnya akan didapat banyaknya beras yang dibutuhkan oleh Boy untuk membuat tumpeng. Nah, oke. Sampai sini semoga paham. Kita kembali lagi ke menu home deh. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan semua persoalan dari materi kerucut ini. Nah, dari sini untuk keempat materi dari kerucut sudah kita bahas. Kita coba kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini. Nah, dari sini kan kita dari bangun ruang sisi lengkung ini terdapat luas permukaan, kemudian volume, ada unsur-unsur dan jaring-jaring. Karena kita membahas secara khusus mengenai materi kerucut, berarti ketiga unsur ini sudah kita bahas. Nah, kemudian tersisa satu lagi nih, manfaat dan kegunaan dari bangun ruang sisi lengkung secara keseluruhan. Oke, kita akan coba bahas mengenai manfaat dan kegunaannya. Nah, manfaat mempelajari bangun ruang sisi lengkung adalah agar kita dapat lebih teliti dalam mengamati unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, dan kita juga mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung beserta gabungannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu belajar bangun ruang sisi lengkung? Tanpa kita sadari, ternyata banyak sekali manfaat belajar bangun ruang sisi lengkung di sekitar kita loh. Berikut ini beberapa manfaat dari belajar bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. 1. Menghitung banyak cat yang akan digunakan untuk mengecat tiang bangunan. 2. Menghitung banyak liter susu dalam satu kardus jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi kardus serta banyak kaleng susu di dalamnya. 3. Menghitung luas minimum permukaan kertas pembungkus es krim. 4. Menentukan banyak nasi dalam sentimeter kubik untuk suatu tumpeng. 5. Menentukan luas bahan kulit permukaan bola. Itu adalah beberapa manfaat belajar bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Coba carilah contoh lain di sekitar kalian. Oke, sampai sini kita sudah mengetahui manfaat dari bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, mungkin ini adalah materi terakhir atau pembahasan terakhir dari video kali ini. Nah, sampai sini semoga kalian semua paham. Nah, apabila kalian ada yang mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.